البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas berhubungan dengan kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Di awal-awal kelahiran beliau, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ummu Musa untuk menyusuinya. Kemudian kalau khawatir, maka hendaknya diletakkan di suatu peti, kemudian dihanyutkan ke lautan. Dan telah kita lewati kemarin, pada kisah tersebut ikhwanillah terdapat faedah besar. Di antaranya apa? Faedah yang kita bisa petik darinya, hendak diarifin. Baik, berhubungan dengan tuntutan untuk seorang tawakal. Siapa saja yang melakukan perintah Allah, maka yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, Ibu Musa tatkala dia memenuhi perintah Allah, Allah tidak akan menjadikan dia tersia-siakan atau anaknya tersia-siakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira untuk mengembalikan si anak dan menjadikannya seorang rasul. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Man huwa kalimullah? Siapa itu kalimullah? Wal jawab Musa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Musa. Yang dimaksud dengan kalimullah adalah manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya salah satu di antara keutamaan Rasul yang mulia ini, yang menempati urutan ketiga alhamdulillah dari sisi keutamaan setelah Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Allah lah yang berbicara kepada Musa alaihi salam. Dan diberi penguat agar jangan sampai seorang memahami bahwasanya dimaksud dengan pembicaraan ini adalah sekedar majaz saja, hanya sekedar perumpamaan atau kata-kata kiasan. Maka Allah katakan taklima, yaitu dengan sebenar-benar pembicaraan. Sehingga ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang tetapnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai-sampai karena bencinya ahli bidah terhadap dalil, seandainya mereka mampu untuk menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, mereka berangan-angan untuk hilang. Kenapa? Karena ayat ini sangat jelas. Wa kallamallahu Musa taklima.
Ditambah lagi dengan satu ayat di surat Al-A'raf yang semakin menguatkan bahwasanya Allah lah yang berbicara, bukan Musa. Sebab sebagian ahli bidah mereka mengubah ayat ini dengan mengganti harakat fathah pada lafzul jalalah, sehingga bunyinya wa kallamallaha Musa taklima. Berarti maknanya kalau demikian apa, teman-teman? Kalau dibaca wa kallamallaha Musa taklima, maknanya jadinya bagaimana? Nah, dan Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benar pembicaraan, sehingga yang berbicara itu Musa, bukan Allah. Nah, mungkin mereka bisa mengubah ayat ini, tapi tidak mungkin mengubah ayat di surat Al-A'raf. Maka ketika ahli bidah mereka mengubah ayat ini, ditanyakan kepada mereka, lalu bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuh, wa kallamahu rabbuh. Di sini tidak mungkin diubah. Kenapa? Karena datang dalam bentuk dhamir. Nah, maka ayat ini penting. Alhamdulillah di surat Al-A'raf dilihat ayat keberapa? Baik. Di Al-A'raf ayat 143. Nah, wa kallamahu rabbuh. Dan Rabbnya berbicara kepada dia, yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian perlu diketahui alhamdulillah, gelar kalimullah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah berbicara kepadanya dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat An-Nisa ini, wa kallamallahu Musa taklima, juga pada surat Al-A'raf tadi. Bukan berarti bahwasanya hanya Nabi Musa saja yang diajak bicara oleh Allah. Tapi di sana ada nabi yang lain yang juga Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Siapa di antaranya? Indah apa sih? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas, yaitu ketika apa? Ketika Mi'raj. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan faedah berhubungan dengan keutamaan anbiya, bahwasanya tidaklah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan suatu kemuliaan kecuali hal yang semisal itu atau bahkan lebih utama diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat banyak ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk diantaranya ini, ketika Allah mengajak bicara Musa secara langsung, demikian pula Nabi kita Muhammad diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di sana ada yang lain selain Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW yang datang nas bahwasanya Allah juga berbicara kepadanya. Siapa itu? Anda Syafiq, Nabi Adam. Apa dalilnya? Man ya'ti bidalil? Anda Abu Mujahid. Itu kisah yang tegas bahwasanya dia adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Nas. Hadis siapa? Hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Bagaimana lafadznya? Ya Rasulullah, an-nabiyyun kana Adam? Qala na'am, mu'allamun
mukallam. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan Nabi Adam, maka tidak di sana hadits Abi Umam dalam Sahih Musnad. Nah, bahwasanya Adam nabi muallamun mukallam, nabi yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, dan juga mukallam yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dikarenakan dalam Al-Quran yang datang penegasan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seperti ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, maka istilah kalimullah ya ini disematkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Paham? Nah, Musa kalimullah. Baik. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan